Sebelum beraktivitas, sarapannya di pagi hari minum ramuan tradisional rahasia keluarga. Bagaimana cara membuat ramuan ini? Klik aja, saya sertakan di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Semoga kita semua setiap hari ditambah-tambah kesehatan lahir batinnya untuk bisa beraktivitas, berkarya dengan penuh energi dan semangat. Sekarang saya berada di dapur nih sebelum berangkat ke kebun ya, dan mengurus ikan. Dimana pada kali ini kita akan mempermentasi sisa-sisa dari sampah dapur, sampah basah tentunya, dengan menggunakan bakteri yang ada di sekitaran kita. Apa bakterinya coba? Bakterinya terdapat dari sisa air cucian beras. Yuk kita lihat saja sama-sama. Nah sahabat, ini air cucian beras ya. Nah, di dalam cucian air beras ini mengandung banyak sekali bakteri baiknya ya. Di antaranya ini ada bakteri Pseudomonas fluorescens, ada bakteri Pectolytic pectin, ada bakteri Xanthomonas maltophilia ya. Bakteri apa aja tuh itu ya. Nah, bakteri Pseudomonas ini adalah sejenis mikroba atau mikroorganisme yang beradaptasi serta mengkloning dengan baik pada sistem perakaran akar tanaman, serta mempunyai keunggulan untuk mensintesis metabolit untuk proses menghambat perkembangbiakan patogen ya. Yang kedua ada bakteri Pectolytic pectin. Bakteri ini adalah sejenis mikroba yang mensintesis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon tumbuh atau GVT ya. Yang ketiga ada bakteri Xanthomonas maltophilia. Bakteri ini menginfeksi sel hama embun tepung karena perkembangan pesat di atas suhu 33 derajat Celcius dan ketersediaan lisis dalam jumlah besar ya. Jadi itu tiga bakteri yang saya ketahui ya. Selain itu juga ya, cucian air beras ini mengandung banyak sekali unsur gizinya atau unsur haranya. Di antaranya ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1 ya. Persentasinya banyak sekali ya. Nitrogen sampai fosfor sampai 14% lebih ya. Kalau nitrogennya 0,014, kaliumnya 0,02, kalsiumnya 3,5, magnesiumnya 13,2, sulfurnya 0,005, zat besinya 0,6, vitamin B-nya 0,05 ya. Itu pada bekas cucian air beras ya. Tentunya beda antara cucian air beras merah sama cucian air beras putih. Kalau cucian air beras merah itu lebih tinggi ya, lebih tinggi sekali. Cuma fosfornya kalau di cucian air beras itu lebih tinggi daripada air beras. Kalau cucian air beras putih itu fosfornya yang sedikit ya. Oke, magnesium kalau cucian air beras merah itu 13, kalau di cucian air beras putih 14 ya, persen. Oke, ya. Sebenarnya untuk para petani ya, cukup sebagai wawasan saja tentang kandungan di dalam cucian air beras ini ya. Pembuktiannya bisa ya diuji coba atau diaplikasikan ke tanaman itu sendiri. Yuk kita langsung campurkan saja dengan sampah rumah tangga. Nah ini sampah sisa dapur maksudnya ya sahabat. Nah sini banyak sekali, ada nasi, ada sisa jeruk nipis ya, jeruk lemon, ada
berupa sisa roti dan lain sebagainya. Pokoknya sisa-sisa dari sampah dapur ya. Ini kalau dikasihkan langsung ke ikan ya bisa dimakan, cuma kurang bergizi karena masih banyak bakteri patogen ya. Kalau sudah difermentasi pakai cucian air beras ini akan menjadi pakan yang jauh lebih hebat dari pakan yang tidak difermentasi. Nah, air beras ini kalau ingin mempercepat proses fermentasi ya, karena bakteri itu ada terjadi pembelahan sel, makanya supaya mempercepat harus ditambahkan dengan ini, gula pasir. Coba gula pasir, kasih saja langsung ke sini. Nah, 2 sendok sudah cukup. Kita kucek ya, kita kucek. Tidak pakai gula putih pun nggak apa-apa, cuma nanti proses fermentasinya lambat. Kalau pakai gula putih ini 1 malam sudah terjadi proses fermentasi di dalam ember ini nanti. Sudah dicampur seperti ini, kita langsung saja campurkan dengan sampah basah ini. Iya. Oh, lihat. Masih ada beras sedikit ya. Ini akan kita diamkan selama 1 malam, 2 malam, 3 malam terserah ya. Yang jelas 1 malam pun sudah terjadi fermentasi ya. Tentunya ini harus ditutup rapat ya. Nah, karena fermentasi itu ya jangan ada udara masuk. Kalau ada udara masuk nanti proses fermentasinya gagal. Nah, dan kelebihannya kalau sampah sisa dapur ini pakai cucian air beras ini tidak bau sampahnya ya. Malahan harum seperti tape ya nantinya ya. Kalau sudah harum seperti tape berarti proses fermentasinya itu sukses ya sahabat. Nah, nanti aplikasinya kita langsung saja lihat di part 2-nya ya, atau kawan-kawan bisa simak terus di channel kami S38 TV, channel pertanian, peternakan, dan kesehatan herbal. Oke, kita langsung saja aplikasikan ke tanaman dan ternak. Tentunya setelah proses fermentasi di dalam ember ini terjadi, yaitu 1 malam atau 2 malam, lebih lama lebih baik fermentasinya ya. Oke, kita sabar menunggu untuk diaplikasikan ke tanaman dan ternak. Oke sahabat, ini sudah kisaran 3 malam ya. Nah, coba lihat. Oh, ini udah 3 malam. Nah, kita akan memisahkan antara ampas dari pakan ternak ini sama airnya. Airnya untuk tanaman sebagai mol mikroorganisme alami, dan ampasnya ini buat pakan ternak. Buat bebek silahkan, buat ikan silahkan, pokoknya untuk ternak silahkan ya. Oke, kita langsung saja saring. Disaringnya bisa pakai saringan atau pakai yang sederhana seperti ini. Nah, ini disaring ya. Coba lihat airnya. Ini untuk tanaman ya, mikroorganisme alami. Banyak sekali di sini, biji ya. Sekarang saya sudah sampai di kebun ya sahabat. Barusan saya tadi cabutin ya, atau panen dulu yang sudah tingginya. Nah, ini ada kangkung, bayam ya, kebunnya di tumpang sari sama pepaya ya, jadi nggak khusus sayuran. Nah,
kita langsung mall ya, mikroorganisme alami. Kita kangkung ya. Kita pupuk kangkungnya. Mulai detik ini cucian air beras jangan dibuang-buang, karena makanan ini untuk dengan itu semua. Aku jangan dicampakkan kawan, karena aku butuh air beras kawan, itu kata kangkung. Oh, pepaya pengen. Nah. Oke, kita akan lanjutkan terus ke sana kawan, dan sarang masih banyak ya. Karena air beras kami banyak stok. Oke, setelah ini kita akan menuju ke kolam untuk memberi pakan pada ikan ya. Apa siang tadi kita kasih ikan ke ikan. Oke, langsung saja kita menuju kolam. Oke, sahabat, ya, ini apa siang tadi? Ini tinggal dikasihkan saja ke kolam, ya. Ini dikasihkan ke kolam. Cukup besar. Ya. Oke, sahabat. Dari sejak awal kolam ini nggak pakai pelet, nggak pakai pakan toko, ya, bedak atau lain sebagainya. Ini murni ya. Awalnya dirabuk dahulu, kasih pupuk dulu kolamnya, bisa dilihat di deskripsi ya, saya kasih linknya. Kemudian sesudah beberapa minggu atau sebulan kemudian baru dikasih pakan dari sisa sampah dapur ya, sampah basah tentunya yang sudah difermentasi tadi. Ya, untuk melihat kondisi ikan, apakah ini ikan ini besar atau tidak, tunggu di video selanjutnya ya. Saya akan khusus bikin video nangkap ikan ya, untuk melihat kondisi ikan ini ya. Kita review satu persatu ikan apa aja di sini, dan kita lihat apakah ikannya langsing atau giant. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikan tambak ya, sahabat. Ikan tambak ini masih ingat ya, saya tanam atau saya tabur di kolam ini beberapa bulan kemudian, bisa dilihat di ketika saya ngupload video itu.
ya. Saya sertakan juga di deskripsi. Dan karena pagi ini dulunya sebesar ini, sebesar kuku ini ya. Sekarang lihat, padahal pertumbuhan ikan ini kalau di kolam yang nggak dikasih pakan seperti ini itu nggak cepet sebesar ini. Coba, ini ikan tambak atau tambakan ya. Oke, kita lempar lagi supaya cepat besar. Dan kita lihat ikan nila. Lihat, posisi ikan nila ini sama, sebesar jari ya. Dan kita lihat kondisinya, gemuk ya. Kalau kekurangan pakan ini nggak seperti ini ya. Mantap ya. Oke, ini bisa ke sini. Oke, itu ya. Sip. Jadi dengan menggunakan pakan ini ya, ikan alhamdulillah cepat besar dan tentunya ikannya ikan organik ya.